Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan mata kuliah kesehatan hutan. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan membicarakan kembali terkait hal-hal definisi, perkembangan, tujuan dan manfaat, serta ciri-ciri hutan yang sehat. Adapun CPMK dan sub CPMK dari pertemuan kedua ini adalah mahasiswa dapat memahami tentang kesehatan hutan. Intinya mahasiswa harus lebih mendalam mengetahui arti daripada kesehatan hutan itu sendiri. Kemarin telah disampaikan atau minggu pertama telah disampaikan beberapa definisi. Jadi definisi terkait kesehatan hutan ini tergantung kepada preskripsi atau persepsi dari masing-masing. Salah satunya ini adalah menurut KPI 2018 bahwa kesehatan hutan itu adalah suatu gambaran bagi kondisi ekosistem hutan yang dapat menjalankan fungsi utama dengan baik. Sedangkan menurut Irwanto tahun 2006 bahwa ekosistem hutan yang sehat tercapai apabila tempat tumbuhnya dapat mendukung ekosistem untuk memperbaharui dirinya sendiri secara alami, sehingga dapat mempertahankan diversitas penutupan vegetasinya, menjamin stabilitas habitat flora fauna, serta terbentuknya hubungan fungsional antara komunitas. Itu adalah beberapa definisi yang dikemukakan yang berdasarkan dari hasil penelitian sebelumnya. Adapun pengelolaan kesehatan hutan merupakan upaya memadukan pengetahuan mengenai ekosistem, dinamika populasi, dan genetika organisme pengganggu tumbuhan dengan pertimbangan ekonomi untuk menjaga kerusakan berada di ambang kerugian. Artinya ini, dengan kita mengetahui kesehatan hutan atau kondisi status perubahan dan kecenderungan yang terjadi, kita akan menjaga kerusakan berada pada ambang batas kerugian, artinya batas ekonominya. Jadi tidak serta-merta akan meloncat tinggi kerusakannya. Jadi kita bisa memahami sebatas apa ambang kerugiannya itu. Karena dengan kita mengetahui data dan informasi kondisi kesehatan hutan seperti materi terdahulu saya sampaikan, bahwa itu akan membantu atau mendukung keputusan para pengelola hutan, sehingga tidak salah untuk bagaimana kebijakan atau keputusan manajemennya dari para pengelola hutan. Oleh karena itu, program kesehatan hutan diarahkan untuk menurunkan laju reproduksi dan meningkatkan kematian organisme pengganggu tumbuhan yang dalam jangka waktu panjang mengurangi ledakan organisme tersebut. Jadi dengan demikian program-program kesehatan hutan ini intinya adalah bagaimana kita dapat menurunkan laju reproduksinya dan meningkatkan kematian organisme pengganggu. Jadi kematian organisme pengganggu tumbuhan itu harus kita tingkatkan supaya tidak mengganggu pohon-pohon atau tumbuhan dalam ekosistem tersebut. Kemudian adapun tujuan daripada kesehatan hutan ini, yang pertama adalah mencapai manajemen pengelolaan hutan lestari. Seperti di materi kemarin di minggu pertama, bahwa salah satu prinsip dalam pengelolaan hutan adalah PHL atau SFM. PHL itu pengelolaan hutan lestari, sedangkan SFM itu sama dengan PHL, bahasa Inggrisnya SFM, yaitu Sustainable Forest Management. Yang kedua adalah tujuannya untuk mengetahui kondisi hutan saat ini beserta perubahannya untuk mengestimasi akibat kegiatan yang sudah dilakukan pada hutan tersebut. Ini ingin memberikan gambaran kepada kita semua bahwa dengan kita mempunyai data dan informasi terkait kondisi hutan saat ini dan perubahannya, kita akan mengetahui akibatnya apa, sehingga keputusan manajemennya apa. Itu sangat penting. Yang ketiga, tujuan daripada kesehatan hutan itu sendiri adalah mempertahankan sumber daya alam di dalam hutan untuk memenuhi kebutuhan dan kesehatan manusia.
Di sini tujuannya dapat menggambarkan bahwa sumber daya alam di dalam hutan itu harus dipertahankan dengan baik sehingga akan memenuhi kebutuhan dan kesehatan manusia itu sendiri. Kesehatan manusia itu pertama kesehatan di lingkungan hutan itu sendiri. Ini adalah beberapa manfaat kesehatan hutan. Jadi kita harus tahu kenapa penting kesehatan hutan itu kita pelajari dengan baik. Yaitu ada beberapa manfaat seperti di materi kemarin, yaitu ada manfaat dari segi ekologi dan manfaat dari segi ekonomi. Contohnya kalau dari segi ekologi adalah pengaturan tata air udara yang bersih, erosi akan terkendali, stabilitas ekologi akan terjaga dengan baik, dan ekosistem atau penyangga ekosistem terpelihara dengan baik. Itu adalah beberapa manfaat daripada kesehatan hutan dilihat dari segi ekologi. Adapun manfaat dari segi ekonomi dari kesehatan hutan ini adalah pertama akan meningkatkan produktivitas lahan. Jelas ya, dengan kita mengetahui kondisi kesehatan hutan, produktivitas lahan itu sendiri akan meningkat. Yang kedua akan menambah pendapatan, karena kita dengan mengetahui kondisi kerusakan pohon, misalkan satu contoh, kita akan mengetahui bagaimana kualitas dan kuantitas pohon itu tersendiri atau dari kayunya itu sendiri. Sehingga kalau kita mengetahui kerusakan yang terjadi, kita akan bisa mendapatkan pendapatan. Oh ya, kualitas kayunya ini baik. Kalau tidak baik, berarti tidak bisa mendapatkan pendapatan dari kualitas kayu itu. Yang ketiga adalah sebagai sumber bahan baku industri. Seperti sama dengan menambahkan pendapatan, sumber bahan baku industri ini yaitu kayu ya. Itu dengan kita menjaga atau mengetahui kondisi kesehatan hutan, kita akan mengetahui kualitas kayu. Yang terakhir adalah dari segi ekonomi itu adalah memenuhi kebutuhan hidup manusia. Itu adalah beberapa manfaat apabila kita lihat dari segi ekonomi. Ini adalah ciri-ciri hutan yang sehat, tambahan dari materi kemarin. Yang pertama adalah bahwa ciri hutan yang sehat itu memiliki tutupan vegetasi yang cukup rapat. Yang kedua adalah siklus hidrologi terjaga dengan baik. Yang ketiga adalah kesuburan tanah yang terjaga. Dan yang keempat adanya interaksi antara faktor biotik dan abiotik, akan tetapi tidak menimbulkan kerusakan yang berarti. Dan yang terakhir adalah suksesi berlangsung dengan baik. Nah, dari kelima tambahan ciri-ciri hutan sehat dari materi kemarin ini sangat penting sekali sebagai pedoman atau pegangan kita di dalam pengelolaan hutan secara lestari. Misalkan suatu contoh, di kesehatan hutan itu ada yang namanya kualitas tapak. Di sana kita akan menilai atau mengukur kondisi kualitas tapak, itu kondisi kesuburannya. Jadi apabila kesuburan tanah itu terjaga, itu merupakan salah satu ciri hutan yang sehat. Maka kita harus melakukan pengukuran kualitas tapak. Nah, apa parameternya? Salah satu parameter yang sudah firm, 99% para peneliti mengatakan itu KTK, kapasitas tukar kation, sebagai salah satu ciri bahwa tanah di situ adalah subur. Contoh yang lain adalah siklus hidrologi terjaga dengan baik. Di situ bahwa adanya siklus hidrologi ya, mulai dari sistem hidrologi yang baik, maka akan tercipta hutan yang sehat. Terus contoh yang lain adalah misalkan tutupan vegetasi yang cukup rapat, artinya bagaimana struktur vegetasi atau dominansi dan lain sebagainya vegetasi tersebut, struktur vegetasinya bagaimana, apakah dari mulai semai, pancang, tiang dan pohonnya itu strukturnya sangat baik sekali atau tidak, kan itu perlu diperhatikan. Itu mungkin beberapa tambahan ya daripada
materi kesehatan hutan, yaitu dari materi yang pertama atau minggu pertama kemarin, ini adalah di minggu kedua, hanya ada beberapa tambahan. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui kesehatan hutan ini, kita akan bisa memahami kenapa kita perlu kesehatan hutan, apa sih tujuan kesehatan hutan, terus apa sih manfaat kesehatan hutan. Dengan demikian adik-adik mahasiswa dapat memahami kenapa kita sangat penting di dalam mempelajari mata kuliah kesehatan hutan ini. Karena kita ketahui bahwa yang disebut sehat itu cocoknya itu pada manusia. Karena kalau pada manusia sakit mata disebut tidak sehat ya. Tetapi pada ekosistem hutan belum tentu. Misalkan ada pohon yang rusak, belum tentu ekosistem hutan itu tidak sehat. Jadi banyak indikator, banyak parameter untuk mengatakan suatu ekosistem hutan itu sehat atau tidak sehat. Sehingga kategori kondisi kesehatan hutannya apakah baik, sedang, ataupun jelek. Jadi kita perlu melakukan penilaian dan pengukuran. Nah, dengan mengetahui kondisi kesehatan hutan ini, mudah-mudahan kita akan mengetahui status perubahan dan kecenderungan yang terjadi, sehingga kita para stakeholder atau para pengelola hutan akan bisa mengambil keputusan manajemen yang tepat dalam pengelolaan hutan, sehingga akan terwujud pengelolaan hutan secara lestari. Ini ada beberapa daftar pustaka ya, di minggu pertama juga sudah saya sampaikan. Ini ada beberapa tambahan yang perlu kalian pelajari lagi. Ini ada beberapa, ada yang karangan saya sendiri dan kawan-kawan tahun 2018 ya. Terus ini adalah beberapa buku pegangan yang harus kalian bisa pelajari ya. Seperti di minggu pertama saya sampaikan, ada buku dasarnya ya, yaitu terkait forest health monitoring yang karangan Mangol tahun 2019. Terus ada kesehatan hutan, yaitu penilaian kesehatan hutan menggunakan teknik forest health monitoring. Ini juga saya sudah sampaikan, ini bukunya. Terus yang ketiga ada sistem informasi penilaian kesehatan hutan. Ini adalah buku bagaimana cara kita menilai. Yang tadinya manual, sekarang bisa berbasis website. Ini buku yang keempat, yaitu terkait kesehatan hutan. Di sini ada terkait analisis kesehatan hutan pada berbagai tipe hutan. Ini juga ada beberapa buku pegangan ya, dari yang berjudul Forest Health and Biotechnology. Terus ada juga dari pengelolaan hutan berkelanjutan. Ini ada beberapa buku yang bisa ada mahasiswa pelajari ya, bisa meningkatkan atau memahami apa itu kesehatan hutan, baik itu pemantauan kesehatan hutan ataupun penilaian kesehatan hutan itu sendiri. Ini adalah beberapa contoh jurnal. Jadi sekarang tidak seperti tahun 92-97 untuk di Indonesia. Sekarang sudah banyak jurnal-jurnal yang mereferensi terkait kesehatan hutan, baik itu pemantauannya maupun penilaiannya. Jadi sekarang sudah banyak ya jurnal-jurnal untuk referensi kalian dari mahasiswa di dalam misalkan penulisan skripsi ataupun jurnal-jurnal hasil skripsinya. Mungkin itu saja pertemuan yang kedua ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.